Kejahatan siber pada masa pandemi COVID-19 semakin marak. Modusnya diantaranya meminta sumbangan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pembobolan rekening. Dosen kriminolog Bakti Eko Nugroho menyampaikan hal ini harus diwaspadai mengingat tindak kejahatan ini semakin masif dilakukan. Cybercrime adalah segala aktivitas ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara luas kejahatan siber bisa diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Target pelaku adalah device atau hardware atau software atau data personal dari korban. Sifat cybercrime adalah baik pelaku maupun korban sama-sama invisible atau tidak terlihat. Hal ini yang membuat jenis cybercrime memiliki kompleksitas tersendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime ini bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara ilegal dan individu tertentu. Bakti menjelaskan keuntungan pelaku di aktivitas cybercrime adalah anonimitas pelaku. Bakti menjelaskan keuntungan pelaku di aktivitas cybercrime adalah anonimitas pelaku. Pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka. Ketika pelaku melaksanakan kejahatan di ruang siber, ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku lebih leluasa untuk menghilangkan barang bukti agar mengecoh dan mencegah respons upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum. Pengguna internet baik di dunia maupun di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat Indonesia yang cenderung lebih banyak mengandalkan internet. Tentunya selain sisi positif, penggunaan internet yang tinggi memiliki sisi negatifnya, yaitu menjadi alat baru yang digunakan pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain. Menurut data Polri pada bulan April 2020 sampai Juli 2021, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut, ada 3 kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus provokatif, hate content, dan hate speech yang paling banyak dilaporkan sekitar 473 kasus. Kemudian disusul penipuan online 259 kasus dan konten porno 82 kasus. Tingginya angka kasus provokatif, hate content, dan hate speech dipengaruhi residu politik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu, baik pemilihan daerah maupun pemilu nasional yang mengakibatkan polarisasi pada masyarakat. Hal tersebut terbawa hingga saat ini di mana saat pandemi terjadi seharusnya masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan wabah ini. Hal tersebut terbawa hingga saat ini di mana saat pandemi terjadi, seharusnya masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan wabah ini, tetapi justru saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Selain itu, kepolisian sudah mengamankan pelaku yang menyebarkan informasi hoaks tentang pandemi COVID-19. Para pelaku ini memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kerentaan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan masyarakat selama pandemi COVID-19. Bali Pos melaporkan.